dengan dibantu oleh Mensesnek, termasuk juga Menpan RB yang baru, betul-betul kemudian diharapkan mampu mengorkestrasi dengan baik, mampu memanage ini dengan baik, sehingga kemudian proses settlement dalam fase transisi pemerintahan baru bisa segera dilakukan. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian perlu menjadi tantangan ke depan, termasuk juga dalam konteks anggaran. Bagaimanapun juga APBN kita sedang kurang baik-baik saja, sehingga kemudian dalam konteks optimalisasi anggaran, pesan dari Presiden terpilih betul-betul untuk menjaga APBN kita jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran yang luar biasa. Terlebih lagi memang kondisi fiskal dari negara masih belum begitu optimal. Sebagai info tambahan misalnya Mbak Bella, dari proyeksi penerimaan negara tahun depan misalnya itu diperkirakan sekitar 3.000 triliun, atau misal tahun ini diproyeksikan sekitar 3.005 triliun, dan itu pun 1.350 triliunnya itu akan digunakan untuk membayar utang luar negeri. Jadi bunga utang luar negeri yang jatuh tempo dan angkanya cukup besar. Jadi sekitar 45% dari total penerimaan negara. Belum lagi nanti kemudian dibutuhkan untuk transfer ke daerah sekitar 26%, dan sisanya nanti baru kemudian dioptimalkan oleh pemerintahan pusat untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan dalam konteks yang prioritas strategis. Nah, oleh karena itu memang struktur baru diharapkan bisa lebih efektif, tidak kemudian membebani keuangan negara. Dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian serapan-serapan itu bisa memberikan impact yang jauh lebih powerful, lebih impactful terhadap kesejahteraan rakyat, terhadap penataan tata kelola pemerintahan, termasuk juga yang endingnya adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat kita dan juga menumbuhkan pilar-pilar perekonomian negara. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka itu akan menjadi indikasi yang positif bagaimana negara atau pemerintah bisa berjalan secara optimal. Tetapi kalau misal kemudian kompleksitas ini justru menghadirkan chaotic situation yang semakin kompleks, tentu dibutuhkan proses evaluasi yang lebih cepat dari Presiden sebagai pemegang otoritas sekaligus amanah rakyat untuk mengevaluasi kembali bagaimana menghadirkan pemerintahan yang efektif ke depan. Baik, terima kasih Mas Umam. Kita akan nantikan bersama bagaimana menteri-menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih ini semakin bisa bekerja dengan semakin baik, juga diawasi oleh masyarakat dengan sejumlah janji-janji yang juga harus direalisasikan. Terima kasih Ahmad Khairul Umam, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait